Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katon. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, terutama yang bersifat putih ini, bagaimana kabarnya? Tetap menjaga ya. Kita itu generasi NU. Generasi sholawat, yes. Generasi sholawat, generasi sholawat. Berdosa, bagus. Ulangi lagi ya. Generasi sholawat, generasi sholawat, generasi sholawat. Berdosa. Tepuk tangan untuk kita semua. Dumateng sesembahan kula ingkang selalu saya ikuti dan saya selalu meminta pertimbangan kepada beliau, Habib Lutfi bin Yahya, orang tua saya. Gus Muwafiq, ini kiai yang tidak punya ongkos untuk cukur, jadi gondrong terus. Suka gondrong dadi kiai timbang gundul dadi maling. Oke, kamera, lampunya ke sini, lampunya khusus, lampunya ke sini. Merek mana? Bupati ini lagi pidato, kameranya mana ngawa kon? Mene. Yang mana sedelat mene sing suwe lah. Ya, terus para kiai, Kiai Hambali juga rawuh takdim saya, dan sahabat saya wakil wali kota Tegal Bapak Nur Soleh, alhamdulillah rawuh dalam keadaan bercahaya. Tepuk tangan untuk Pak Nur Soleh. Para habaib juga rawuh, ini dari komunitas Kelenteng, Bapak Haji Paulus juga rawuh ya. Bebagir, Pak Kapolres dan Brik dan Lanal, Pak Dandim semuanya, terus dan Sat Radar, pokoknya tentara karo polisi kumpul KB bro, nengene. Pokoknya jangan khawatir kalau melakukan kegiatan apa-apa di lapangan Brigif pasti dijamin aman. Pokoknya rana copet ya cepet kecekel wis pokoknya. Apalagi ada CCTV-nya, ini CCTV ini besar sekali ya. Terus kemudian para kepala SKPD yang rawuh, semoga semuanya ikhlas. Ada Pak Dr. Joko dan sebagainya. Pak Was Ari jangan kecewa. Dalam minggu depan saya panggil dirijen dari grup KUR Dikpora Duku Waru untuk launching rekaman lagunya Habib Lutfi yang ini. Oke, nanti dengan pengorjennya, lalu akan saya setel setiap hari di Radio Selawi FM. Karena saudara-saudaraku dan adik-adikku semuanya, saya ibaratkan kalau negara Indonesia ini dalam keadaan sapi yang kakinya tinggal 2 sekalipun, tetapi kita sebagai generasi siap untuk menjadi cagak sapi itu supaya jangan sampai jatuh di keharibaan penjajah. Setuju? Bagus. Ini pada waktu itu saya beberapa kali mencatat bahwa yang namanya Muharram itu adalah Hijriyah, adalah hijrah. Muharram adalah mulia. Hijrah bahasa Tegalnya apa? Pindah. Bisanya yang ngerana wong tuli ganti umah, arane orang muni hijrah bait ya, munine pindahan umah. Oh boyongan umah.
Aku sak ngertine nyong arep boyong malah kucing lahiran lho. Mana kucingnya lagi boyong kayak kowe. Boyongan omah nggih. Nggih, berarti artinya sami nggih. Nggih, umpamane hol. Hol itu kan bahasa Arab. Wong Jawa wis kulina arane apa mendak. Gitu ya. Ya wis sing penting pokoke isi ana kelingan bleh. Angger ana wong ngomong muni hol kuwi bid'ah, jawab pirmen. Angger ora kelingan tak omongna ya. Nyong bisa niki ngaji ning kuburan nekani hol, soale nyong kelingan mati. Kelingan mati sinang kuburan ora pan balik, nyong pan nyusul mangsa wurunga termasuk raimu. Ngaya kowe ya. Dieling-eling, tidak usah diajak berdebat. Apalagi kalau mereka adalah umat Islam, masih saudara kita. Apalagi kalau dia adalah kemudian masih warga negara Republik Indonesia, adalah masih sahabat kita. Makanya kalau mereka kemudian menghujat tentang masalah itu, dikatakan bid'ah, jangan dilawan dengan gelut, jangan dilawan dengan kekerasan. Bilang saja, nyong mene soten kelingan mati, sing mati mangsa balika, nyong panyusul mangsa wurunga termasuk sip. Oke. Tadi sambutan dari Pak Danbrik dan sambutan dari Ketua Panitia Pak Haji Wasari itu antara lain juga nyambung dengan ini. Berarti yang namanya hijrah atau pindah itu yang paling bagus pindah dari baik menjadi jelek apa pindah dari jelek menjadi baik? Dari jelek menjadi baik. Jadi kita kan sudah sadar ya bahwa kita itu makhluk masa kini adalah jelek ya, betul nggih? Masih banyak dosa nggih? Iya, bagus. Masih banyak berani sama orang tua nggih? Masih banyak kita melakukan kekurangan-kekurangan nggih? Kadang-kala juga tentang masalah kekurangan apabila kita menghadapi orang yang kita cintai. Lalu kita tidak bisa berpendapat untuk mengatakan jangan. Malah kemudian mengatakan saking cintanya jangan dilepas, kayak begitu ya. Oke, sepakat nggih? Sepakat ya? Oke, kalau sepakat pada malam hari ini kita adalah orang yang paling tidak bisa untuk tidak berdosa, termasuk Pak Bupati, termasuk Bu Wakil Bupati, termasuk yang lainnya mungkin. Ada satu dua yang kemudian orang itu dijauhkan dari dosa, tetapi kita tidak tahu. Keuntungan kita adalah kalau kemudian kita semua ini adalah berani kumpul dan silaturahim semacam ini, perhitungan Tuhan matematikanya jamak. Walaupun kita belum alim, kalau kumpul dengan orang-orang yang alim, karena berdoa bersama, kita termasuk orang-orang yang alim. Itu matematikanya Gusti Allah semacam itu nggih. Oke. Maka saya petik dari Syekh Mutawali Asy'arawi, beliau menasihatkan begini. Jika engkau tidak mendapatkan orang yang dengki kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya engkau adalah manusia yang gagal. Jadi bahasa Tegal kayak gini. Anger laka wong sing sengit maring kowen, laka wong sing dengki maring nyong, berarti nyong ki termasuk wong sing gagal. Don't worry, jangan khawatir. Keterangan berikutnya nanti akan menjelaskan tentang itu ya. Anda pasti bingung. Bisane kudu ana wong sing dengki maring nyong. Panjenengan kayak kelingan Kanjeng Nabi nggih. Gawenen becik maring wong sing gawe ala. Ahsin ilaman asaha ilaika. Suruh berbuat baik terhadap orang yang berbuat benci terhadap kita. Sangat luar biasa. Dan yang paling luar biasa adalah zikir dan tausiah kebangsaan demi ketahanan nasional pada malam hari ini adalah sudah memenuhi syarat karena dari forum persatuan dari beberapa agama-agama Islam sudah menganjurkan tentang itu. Lakum dinukum waliyadin, agamane kon ngokon, agamane nyong gonyong. Iya kan? Jadi tidak saling mencampuri, betul? Kon sing maring gereja monggo, aku sing maring masjid monggo. Seperti saya mengatakan kepada Pak Danbrik, Pak Danbrik, kalau sampai di gereja tolong doakan saya.
Sebab kalau saya di masjid, saya pasti doakan panjenengan. Oke, dari kemudian dengki Haji Paulus. Ya, persing karena nyambit toh. Oke, ya. Sang guru yang menyaksikan muridnya terkaget lalu mengatakan, ketika banyak orang yang hasut dengki kepadamu, maka berarti hidupmu telah penuh dengan kenikmatan. Tahukah engkau? Hanya pohon korma yang berbuatlah yang mendapatkan lemparan. Seketika itu muridnya langsung bisa memahami maksud dari doa sang guru yang bijak itu. Maka terjadi sebuah rumus. Setiap orang yang mendapatkan nikmat pasti ada pendengkinya. Ketika Pak Bupati dengan Wakil Bupati itu ingin mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tegal berhukum, pasti ada yang tidak suka dan pasti ada yang menjegalnya. Berhukum pasti. Oke. Seketika muridnya langsung bisa memahami maksud dari doa sang guru itu. Semakin berhasil dan mencapai puncak, semakin kencang hembusan angin, namun sedikit yang bisa bertahan dan banyak yang tumbang diterpa angin. Maka dari itu, pada kesempatan tausiah pada malam hari ini yang akan menghadirkan nanti panitia, tadi ada amanat dari Abah. Ini nanti Gus Muwafiq dulu, kemudian yang terakhir adalah Abah, Gus Muwafiq ini kalau jenengan nanti mendengarkannya dia itu tidak ketawa, balekna duitnya. Gerakan basab tadi diawali dari pertama kali saya dilantik dengan Bu Umi Asisah, saya melantunkan lafadz ngerogoh kantong diwakna wong, ngerogoh kantong wekna wong. Bahasa Qur'annya wa mimma razaqnahum yunfikun. Kan Allah sendiri dalam surat Al-Falaq mengatakan dan mengajak Allah paring dawuh untuk berdoa memohon perlindungan dari kejahatan orang yang hasud. Salah satu bentuk jahatnya hasad. Orang yang hasud tidak ingin naik menyamaimu, akan tetapi ia mau engkau yang turun agar engkau sama rendah seperti dirinya. Jika engkau telah turun sama rendah dengan dirinya, barulah ia puas dan bahagia. Seperti hasutnya iblis, ia bukan mau meningkatkan dirinya seperti Adam. Dia tidak ingin meningkatkan dirinya seperti orang-orang Tegal. Akan tetapi ia mau Adam untuk rendah, terhina seperti dirinya di dalam neraka jahanam. Karena begitu jahatnya hasud iblis, belum puas hanya dengan Adam. Bahkan ia bercita-cita agar seluruh anak keturunan Adam, termasuk saya, kalian, dan termasuk NKRI ini bersatu. Iblis tidak suka. Ia ingin membakar kita semua di neraka bersama dengan iblis itu. Paham gak? Jadi iblis itu tidak mau mulia seperti manusia, nggak mau. Maunya manusianya sing lemprek kayak iblis. Paham gak? Iya wes. Kowe harus dicekelipe kon kok selamat dunia akhirat. Menan. Ngene pecinya ngene iket. Bisa dijamin bersihnya ini daripada pecine kon. Nyongke saben rong dina mesti tak kumbah, ya. Lah kon sih kapan mengubah peci? Nganti letek kene abang. Oke. Semoga Allah Ta'ala dalam kesempatan ini memperbanyak kenikmatan kita dan menjauhkan kita dari kejahatan para pendengki. Amin Allahumma. Iya, ngomong-ngomong soal sodakoh tadi, sodakoh itu ada dua nggih. Sodakoh banda kali sodakoh badan. Sodakoh badan apa Pak Bupati? Difitnah. Kudu
bongbongan nggih. Swarga kuwi ndekne wong bongbongan. Negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa bersatu, kemudian kumpul kembali, bangkit dari keterpurukan hanya satu, bahwa warga bangsa Indonesia harus bersifat bongbongan. Bongbongan itu bahasa Tegal. Kalau bahasa Arabnya ikhlas. Ditakali kudu bongbongan, ora oli jajan kudu bongbongan, diala-ala kudu bongbongan, urung oli pacar kudu bongbongan, sholatullah. Jagong koneng lapangan kudu, wong pan oli ilmu kudu, wong kemengin kemuliaan kudu bongbong, penjing manjing swarga kudu bongbongan, sholat karena tidak ada musiknya, jadi nggak ada musik cocotan ya. Loh, Pak Bupati sering matur tembuti-buti nggih? Bapak kenapa kok Pak Bupati matur begitu? Karena Pak Bupati ini pengen bagi share pengalaman. Bahwa yang namanya cangkem itu dicangcang supaya Allah aja maha menutupi semuanya nggih. Membicarakan kejelekan orang adalah bukan orang Indonesia. Menghitung-hitung kejelekan orang adalah bukan orang Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kita hitung dosa kita, kita hitung kesalahan kita untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Setuju? Kan begitu. Iya kan? Oke. Bongbongan tadi ya. Sholawate pantus yang paling anyar ya. Cilak tun pe, kaji pilak. Cilak tun pe, kayu malang, kayu mati, sing pada ilang, digoleti. Kayu malang, kayu mati, Indonesia sing malang-malang, ditatani sholatullah. Rasulillah salamullah tawasal nabi bismillah fakuli mujahidin lillah. Luar biasa, tepuk tangan dong. Nanti Pak Wasari kita rencanakan lagi acara untuk Hari Santri nggih. Sudahlah, pokoknya sepenting kok Gusti Allah ngrewangi lah. Yang paling saya hebat, yang paling saya kagum kepada anak-anak saya adalah hadir di sini tanpa pernah menghitung. Aku ini hadir di sini adalah undangan diriku sendiri. Yang mengundang adalah diriku sendiri karena ingin menghadiri zikir tausiah kebangsaan demi ketahanan nasional. Kalau kemudian kita adalah merasa yang mengundang adalah diriku sendiri ini, maka panjenengan adalah sudah bukan sebagai tamu, tetapi adalah sebagai tuan rumah, karena Anda adalah penduduk Republik Indonesia. Setuju? Jadi kalaupun ada kesalahan, ada kekurangan, pasti akan dimaafkan. Dan memaafkan orang lain itu adalah tindakan yang mulia. Daripada ngomong ini, kayak bisa nemene, laka segane sih, mana. Lah kon mene iki pan ngaji apa pan badok ya? Setuju? Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, dari tadi tentang pendengki. Kalau kita sudah mengatakan kita berbeda dengan Pak RT, Pak Andus berbeda dengan Bu Umi, Pak Andus berbeda dengan Pak Danprik. Tetapi kalau sudah ada kepentingan yang sangat besar, yaitu kepentingan negara, maka semua harus mengalah
untuk memuliakan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Begitu, mestinya aku ingin berlama-lama untuk berdiri di sini, tetapi karena saya harus duduk lagi di sana untuk melihatmu dalam bahagia, menerima tausiah-tausiah yang di sini. Pokoknya right or wrong is my country, negara kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Dan kemudian terima kasih juga pada Banser, terima kasih juga pada Bapak Tentara. Ini kalau kemudian tentara dengan polisi dan kita semuanya ngaji semacam ini, paling tidak penjajahan tidak akan masuk ke Kabupaten Tegal, Pak. Kabupaten se-Indonesia yang paling hebat itu Kabupaten Tegal, Pak. Punya pasukan, punya Danbrik, ya, punya Sipur Purnomo. Sipur itu tempur, maksudnya tempur, ya kan? Ya, kemudian punya Haji Paulus, ya. Terkenal ya Haji Paulus, ya. Punya Pak Dandim, punya Pak Danlanal, punya Pak Polisi, punya Dansat Radar, punya para habaib yang sangat luar biasa. Luar biasa Gus Muafik, saya laporkan di Kabupaten Tegal itu di mana-mana tidak. Di mana-mana tidak, gue bahasa Indonesia nang dindi ora. Di mana-mana tidak. Kalau duit mung-munge itu bahasa Indonesianya uang hanya-hanyanya. Itu rakyat, anak-anak saya sudah pada hafal semua. Uang hanya-hanyanya. Dek, anak-anak saya, Mas, sing paling hebat itu orang Islam, temenan. Sing paling hebat orang yang suka ngaji kayak gini, bisa ketawa dengan bebas, Pak. Duwe utang bisa guyu, ya. Duwe utang bisa guyu. Dan kalau luar negeri duwe utang neng bank bunuh diri. Enggak. Untuk santri-santri tidak begitu. Duwe utang gemuyu, tetap ibadah, tetap roja, berharap supaya utangnya lunas. Atau doa yang kedua adalah muga-muga sing utang nak lalen. Gitu. Dak kali bewes. Sing penting gembira, Farhan. Sing penting ya. Sangat luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk panjenengan. Saya bangga sekali, juga saya bangga sekali dengan grup KUR. Dan saya bangga sekali yang kepada pengorjen yang mematikan orjennya. Karena nanti akan saya job untuk mengiringi dan rekaman, ya. Lanjut, Pak Was Ari, jangan putus asa, karena asa jangan diputus. Terima kasih sekali. Al-Fatihah. Iya karena butuh, wa iya karena stain, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau saya ngomong santri, yes. Generasi sholawat, yes. Generasi sholawat, yes. NKRI, harga mati. Berdosa, no. Tangannya begini, seperti menolak, ya. No kayak iya, menolak. Ayo wong tinggalin duit, duitnya mau ya. Kotok lah ini sisan. Oke. Santri, generasi sholawat, berdosa, sing dawa, no, gitu. Berdosa. Yang paling panjang saya beri hadiah, Fatihah. Berdosa. Ababe John. Terima kasih sekali, luar biasa. Dan terima kasih malaikat untuk tidak menurunkan hujan pada malam hari ini. Terima kasih Allah untuk tidak menggembuskan angin sehingga panggung-panggung dungkar. Malam hari ini adalah kita mulai dari sesuatu hal yang paling baik, bahwa peningkatan adalah penting, tetapi dari jelek menjadi baik dan dari baik menjadi lebih baik. Fa insya Allah bisa. Allahumma. Penghentikannya Pak, entus di Pangapura nggih, nawi wonten sing salah-salah nggih. Sawangsulipun nggih. Alhamdulillah kuwe kon ngos pada manjing surga kuwe temenan yakin.
Gelem njaluk pangapura. Ayo mumpung ketemu ayo salaman karo ngiringane, karo ngomong nyong njaluk pangapurane ya. Jawab bisa pada ayo kagian solo ala Sayyidina Muhammad kagian. Mumpung setan durung bergerak. Ayo njaluk pangapura njaluk. Endah setan paduke jeblok. Ayo njaluk pangapura njaluk pangapura. Njaluk pangapura. Ora usah ngambung njaluk pangapura. Salaman. Kita sudah mengikhlaskan orang lain untuk kita maafkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Sayyidina Muhammad.